Itu tadi jadi satu, terus kedua ya Mas. Iya. Ya, terus yang ketiga kalau tidak salah itu saling sayang menyayangi. Iya, sayang menyayangi sesama manusia. Itu bedanya seperti apa itu sama kebaikan sama Sayang menyayangi? Ya, Mas Iweng, Mas Nirwan, jadi tadi kan janji yang pertama selamatan, yang kedua berbaikan, yang ketiga sayang menyayangi. Nah, di sini perbedaan yang tadi Mas Nirwan tanyakan itu kelihatannya sama ya, berbuat baik dan sayang menyayangi ya. Nah, kenapa ada muncul sayang menyayangi sesama manusia? Kalau berbuat kebaikan sesamaku ya, sesamaku artinya sesama ciptaan Tuhan. Nah, muncul lagi janji tentang sayang menyayangi sama manusia. Nah, munculnya janji ini dikarenakan bahwa hanya pada manusialah itu di dalam diri manusia punya rasa peri kemanusiaan. Maksudnya dari dasar manusia itu punya peri kemanusiaan, itulah kita bukan hanya berbuat baik tapi juga sayang menyayangi sesama manusia. Karena kita tidak mungkin dengan tumbuhan kita berperi kemanusiaan, tidak bisa. Kita dengan alam itu berbuat baik, jangan sayang menyayangi. Sayang menyayangi itu untuk kepada sesama manusia punya rasa kemanusiaan, rasa peri kemanusiaan, itulah maka kita menunjukkan bentuk lebih dari berbuat baik tapi sayang menyayangi sesama manusia. Mas ya? Bedanya di situ. Masa kita dengan kambing, dengan menyayangi kan enggak. Saya sayang dengan laut, saya sedang dengan anak dan istri, saya sayang dengan pacar saya, itu iya gitu loh. Tapi sayang pada itu ya maksudnya benar tapi sebenarnya keliru, karena di dalam diri manusia itu punya peri kemanusiaan, dan dalam peri kemanusiaan itu lebih dari berbuat baik yaitu sayang menyayangi. Contohnya seperti apa itu? Oh iya, contohnya agak kritis ini. Jelas. Iya. Nah, contohnya sama ini Mas. Contoh berbuat baik kan sudah jelas ya, artinya bahwa kita berbuat baik kepada alam, maka alam pun akan membawa kebaikan pada kita. Misalkan pada sungai kita nggak membuang sampah sembarangan, artinya merawat dan menjaga sungai itu ada kebaikan, akhirnya sungai itu kan bisa menjadi kebaikan pada diri kita, menjadi jernih dan sebagainya. Dimana pada hutan, kalau kita jaga dengan baik maka hutan pun akan membawa kebaikan pada diri kita. Artinya kalau kepada alam umumnya itu juga pada manusia, alam pada khususnya itu alam-alam di sekitar kita itu pada saat kita berbuat baik itu alam itu akan membawa kebaikan pada diri kita. Hukum sebab akibat itu nyata. Nah, persoalannya di sini khusus pada manusia itu tidak seperti itu. Seringkali misalkan contohnya gini ya, mohon maaf ya antara Mas Iweng sama Mas Nirwan ya. Misalkan Mas Nirwan itu seringkali berbuat baik kepada Mas Iweng. Segala keperluannya Mas Iweng, kalau butuh apa, butuh uang, pinjam Mas Nirwan dikasih. Punya persoalan minta penjelasan sama Mas Nirwan ditanggapi dengan baik. Tapi sesungguhnya di dalam diri Mas Iweng itu punya kebencian, punya iri kepada Mas Nirwan. Hanya butuhnya saja, tapi dalam diri itu nggak ada niat untuk berbuat baik. Nah, apalagi di luar sudah ditolong oleh Mas Nirwan, tapi Mas Iweng di luar itu malah justru memfitnah, menjelek-jelekan Mas Nirwan kepada tetangganya, kepada saudara dan sebagainya. Dan Mas Nirwan tahu. Tapi dasarnya karena Mas Nirwan sayang menyayangi, sayang kepada Mas Iweng, walaupun jelek kayak apapun tetap dibaiki karena punya rasa peri kemanusiaan. Maksudnya? Nah, itu dibentuk saya menyayangi Mas Nirwan.
Nah, puncak daripada rasa perikemanusiaan yang diwujudkan saya menyemas Nirwan itu, puncaknya ini adalah pada saat misalkan mohon maaf suatu saat di jalan Mas Iweng mengalami musibah, celaka, jatuh misalnya. Lah, Mas Nirwan tahu Mas Iweng jatuh. Tapi setelah dia tahu Mas Iweng jatuh, Mas Nirwan bukannya malah mensyukuri, malah bersorak gembira seolah-olah itu terbalaskanlah perbuatan Mas Iweng kepada Mas Nirwan, bukan itu. Justru setelah lihat Mas Iweng jatuh itu, karena yang melihat Mas Nirwan langsung, maka tetap harus rasa perikemanusiaannya hidup. Dengan dasar saya menyayangi, tetap menolong Mas Iweng. Jangan disyukuri malah dianggap itu sebagai apa? Hukuman, balasan, bukan. Itu loh kita jaga loh. Lah, persoalan nanti hasil perbuatannya Mas Iweng kepada Mas Nirwan itu jangan Mas Nirwan yang menghukum. Biar Tuhan yang menghukum, biar alam yang menghukum. Karena pada saat itu Mas Nirwan yang di dekatnya, ya Mas Nirwan yang menolong. Maksudnya tetap jangan ada kebencian di situ. Kecuali Mas Nirwan nggak ada di situ, terus nggak ada orang sapa-sapa, terus Mas Iweng mohon maaf kena musibah, ya itulah akibat dari perbuatan. Maksud selama Mas Nirwan lihat, ya harus rasa perikemanusiaan muncullah sebenarnya. Ini puncaknya di situ. Karena manusia punya rasa perikemanusiaan. Oh, berarti pada dasarnya kita berbuat kebaikan sesama dan sayang menyayangi bukan berarti harus yang membalas itu bukan harus yang bersangkutan ya. Iya. Ya, kalau alam bisa, tumbuhan, binatang itu bisa, tapi manusia ini unik. Karena punya nafsu dan sebagainya. Ya, punya nafsu macam-macam lah, unik lah, punya nafsu, dan ini kita bisa jelaskan tentang nafsu manusia ini, kita di lain tempat kita bisa bahas. Masuk ya? Nah, untuk selanjutnya berarti janji yang keempat ya. Ya, keempat. Nah, itu bunyinya seperti apa, Mas? Oh iya. Nah, janji yang keempat itu bunyinya gini damainya, dan saya akan menuruti rasa hatiku yang suci. Contohnya gimana ini? Nah, hatiku yang suci itu contohnya ini gini. Jadi nah, janji yang keempat itu adalah pokok. Jadi yang keempat itu adalah jadi gini Mas. Janji 1, 2, dan 3 itu adalah bentuk pelaksanaan dari menuruti hatiku yang suci. Contohnya nomor 1, 2, 3. Jadi di janji 7 itu kesimpulan utama itu di pasal 4. Di pasal 4. Pelaksanaan dari dengan kita melaksanakan 1, 2, 3 berarti kita akan menuruti hatiku yang suci. Istilahnya kalau kita berbuat baik ya jangan tanggung-tanggung. Iya, dasarnya dari hati yang suci. Tidak mengharapkan sama yang bersangkutan. Iya, karena dasarnya kesucian yang ada di dalam diri kita. Iya. Kalau selanjutnya berarti yang kelima ya. Ya. Itu bunyinya yang kelima, dan saya akan mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Nah, untuk mencari persaudaraan yang seluas-luasnya ini kan begini. Jadi di samping tadi kita berbuat baik sama ini, kita tidak lupa bahwa kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan manusia-manusia lain. Ya kan? Berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, macam-macam lah ya, etnis. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kembali yang keempat, dan saya mungkin hatiku yang suci itu, yaitu ingin selamat, berbuat baik, dan kita harus berusaha untuk mencari persaudaraan yang seluas-luas. Berarti kita mencari persaudaraan bukan hanya untuk
orang-orang anu ya nggak pandang bulu lah. Nggak pandang bulu, dengan dasar kita mencari persaudaraan itu kan semua itu kan umat Tuhan, semua itu umat manusia, baik yang kaya maupun yang miskin, yang susah maupun yang senang, yang berkulit hitam maupun berkulit putih, yang berkulit kuning, yang sawo matang, itu kan manusia. Yang berbeda politik, berbeda agama, berbeda suku, itu kan manusia. Maksudnya? Nah, kembali lagi di pasal 1, kalau kita ingin selamat, ya carilah saudara yang seluas-luasnya. Maksud enggak? Kalau kita punya saudara yang seluas-luasnya, dimanapun kita berada, kan kita enggak pernah, apa ya bahasanya? Kita punya saudara, harta sedikit tapi saudara banyak. Maka dimanapun tempat kita selamat enggak? Selamat. Nah, oleh karena itu kita berusaha mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Mungkin di Jakarta kita punya saudara, kita ke Jakarta kita juga selamat. Kita ke Bandung juga selamat, dengan tetangga juga selamat. Itulah dasar, yaitu kita mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Iya, terkadang kan ada juga itu loh yang apa namanya memilih teman atau itu kan milih ya. Kadang-kadang sama tukang mabok juga nggak mau itu kadang-kadang. Iya. Ada juga yang ya gitu. Misalkan ketemu tukang mabok nih ya. Lah, kita ingin melaksanakan persaudaraan. Tapi kita ingat pasal 1 keselamatan. Loh, lagi mabok kok didekati. Kira-kira gimana? Ingat pasal 1 lagi. Mentang-mentang kita persaudaraan, ada orang mabuk kita dekati, apalagi mabuk bawa parang. Itu lebih bahaya lagi. Kembali pasal 1, ingat hati suci kita. Jadi meskipun kita bersaudara, tapi lihat situasi kondisi. Harus menjaga keadaan. Menjaga keadaan. Harus menjaga diri. Iya. Satu, misalkan kita punya teman. Ini temanku, kita sih ingin persaudaraan, tapi isinya mohon maaf, dia mau berbuat baik nggak kita. Ya kita udah tahu, misalkan yang tadi yang berbuat kebaikan, saya yang menyayangi ya. Ya ada kalanya Mas Iwan selama masih selamat tetap baik dengan Mas Iwan. Tapi kalau ternyata ini dasarnya mohon maaf Mas Iwan kebencian dengan Mas Iwan, terus Mas Iwan akan berbuat jahat dengan Mas Iwan ingat pasal 1, dan mesti harus berbuat baik. Harus menyelamatkan diri. Nah, menyelamatkan diri. Jangan mentang-mentang persaudaraan terus saja, ujung-ujungnya siapa yang akan mutu. Maksudnya? Ya, jadi disitulah nanti berarti kalau kita sudah bisa menempatkan persaudaraan itu dengan baik dan benar, dengan dasar ya hati yang suci. Ya, hati suci jadi lebih luas. Intinya hati suci itu hati suci itu sama dengan hati nurani. Dan sifat-sifat hati suci atau Indonesia itu adalah dia punya rasa perikemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Nanti kita pasti pertemuan yang akan datang ya tentang hati suci. Perikemanusiaan, kebenaran dan keadilan, itulah hati nurani. Jadi kalau ada orang ngomong hati suci, hati nurani, kan omongnya gampang. Ditanya lebih jauh, apa sih hati suci? Apa sih itu hati nurani? Nah, kalau di ajaran perjalanan leluhur, yang dimaksud hati nurani adalah manusia yang mempunyai sifat perikemanusiaan, manusia yang mempunyai sifat kebenaran, dan manusia yang mempunyai sifat keadilan. 3 hal inilah wujud dari pelaksanaan dari hati yang suci atau hati nurani. Itu nanti kita dalami di pertemuan yang akan datang ya. Ya, ini tentang kegelisahan Mas Iwan tentang janji 7. Ini Ya. Mas kan tadi udah membahas dari janji 1 sampai 5. Nah, Ya. ini yang keenamnya apa ini bunyinya dan bagaimana penjelasannya? Oh ya. Ya. Yang keenam itu, dan saya menghendaki perdamaian lahir maupun batin yang abadi. Menghendaki perdamaian lahir batin yang abadi. Contohnya bagaimana? Oh ya, jadi contohnya begini. Jadi yang pertama itu kita itu dalam menghendaki contohnya ini Mas. Kita tentang bahasanya gini. Jadi perdamaian lahir batin yang abadi. Jadi yang pertama itu kita harus bisa mendamaikan lahir dan batin kita sendiri.
antara pikiran dan hati itu harus damai. Jangan seperti misalkan mau contoh seperti Mas Iweng tadi, lahirnya kelihatannya bagus, tapi hatinya meronta-ronta itu. Ya, itu kan menjadikan hidup nggak tenang. Rasanya itu. Yang lahir batin yang abadi. Nah, kita harus mendamaikan antara lahir dan batin yang abadi sehingga nanti kita melaksanakan persaudaraan, melaksanakan berbuat baik, sama itu kan akan lebih mudah dan lebih ringan dalam pelaksanaan. Berarti intinya kita itu bisa menahan marah dan lain sebagainya ya. Ya, damaikanlah diri kita sendiri sebelum mendamaikan orang lain gitu loh. Masuk ya? Nah, seperti itu. Contohnya seperti itulah. Ya, mudah-mudahan dengan masing-masing di antara saya mendaki perdamaian lahir batin yang abadi, Mas Iweng mendaki yang sama, Mas Nirwan seperti itu dan jalannya sama, kan dunia ini kan ketemu perdamaian yang abadi. Perdamaian yang abadi itu muncul dari pribadi manusia-manusia itu sendiri, jangan berharap dari luar. Asik ya? Lahir batin dulu. Nah, abadinya nanti begitu Anda ketemu kita damai, kan selesailah perdamaian dunia. Tersampailah ketenangan semua umat manusia. Tidak ada orang ribut. Adanya saling membantu, tidak ada yang susah. Yang susah itu yang kaya itu membantu yang miskin. Ya kan? Yang lagi mampu membantu yang susah, dan itulah karena biar bagaimanapun dalam hati suci kita, kalau kita melihat tetangga kita susah itu menangis harusnya. Kalau menuruti hati suci kita, mengendaki perdamaian diri kita dan batin kita, lihat orang susah itu nangis, orang jalan mohon maaf pelengsutan juga menangis. Kalau itu hati suci kita berkata seperti itu, maunya menolong. Nah, sebabnya kita nggak bisa menolong karena lahir batinnya ini nggak seimbang. Ya, kelihatannya baik tapi ini itu malah macam-macam lah. Itulah. Menggapai surga dunia. Nah, hanya menuruti nafsu angkara murka. Lalu janji yang ketujuh bagaimana Mas bunyinya? Oh ya, nah janji yang ketujuh itu, dan saya akan berjalan di jalan yang terang dengan sebenar-benarnya. Nah, janji 7 ini kunci puncak dari apa yang kita lakukan nomor 1 sampai 6. Puncaknya di situ. Jadi 1 sampai 6 akan kita jalankan dengan lurus dan sebenar-benarnya. Itu bisa ada contohnya. Contohnya jadi intinya sini. Kalau komplitnya nih, dan saya akan berjalan di jalan lurus dan terang dengan sebenar-benarnya untuk kembali ke asalnya. Nah, artinya di sini adalah penutup dari perbuatan kita yang tadi 1 sampai 6. Oh. Nah, dari perbuatan 1 sampai 6 sampailah kita pada titik bahwa kita berjalan di jalan yang lurus dan terang dengan sebenar-benarnya. Untuk apa? Kembali ke pasal 1, keselamatan lahir batin dunia dan akhirat. Penutupnya di situ. Maksud nggak? Jadi jangan sepotong-potong dan saya akan berjalan di jalan terang itu seperti apa? Jalan terang dan sebagainya itu ya tadi rentetan dari yang kedua, berbuat baik, sayang menyayangi, persaudaraan, perdamaian itu adalah rentetan puncak daripada perbuatan kita sampailah kita pada titik akhir bahwa kita itu berjalan di jalan yang terang dan sebenar-benarnya. Maksud Mas? Maksud. Atau dengan kata lain, apabila kita ingin berjalan yang terang dan sebenar-benarnya, yang tadi 1 sampai 6 dijalankan dengan baik dan benar. Jadi janji 1 sampai 7 itu intinya berkesinambungan ya Pak? Iya, dia itu saling mengkait. Iya. Banyak polanya di janji 7. Kalau mungkin ada yang Biar Romo Kawruh menjelaskan bahwa janji 7 itu kalau digambarkan berbagai macam metode ya pemahaman, misalkan metode spiral itu seperti obat nyamuk. Itu jadi misalkan janji 7, kita melaksanakan janji 7 itu harus melaksanakan janji pertama, keselamatan. Kita ingin selamat, kita harus berdamai. Kita berdamai harus berbuat baik. Berbuat baik akan menimbulkan persaudaraan. Persaudaraan akan menimbulkan sayang menyayangi. Sayang menyayangi itu puncaknya menuruti hati yang suci.
Maksud nggak? Nah, itu artinya ke situ. Mau diputar dari tengah ke atas ya bisa. Saya akan menjadi yang suci. Wujudnya apa dari suci? Ya kita harus misalkan sayang menyayangi. Nah, misalkan, nah itu diputar itu boleh. Dari atas masuk ke tengah, dari tengah ke atas itu boleh. Oleh karena itu kuncinya itu di menuruti hati yang suci. Berarti ibarat orang jalan itu kita mengikuti arus ya. Istilahnya kita nggak boleh noleh kanan noleh kiri, kita harus sampai tujuan. Nah, ada landasannya kalau kita ingin selamat lahir batin dunia dan akhirat. Kalau kita ingin selamat. Nah, persoalannya orang kan selamatnya beda-beda. Kemampuan orang kan beda-beda. Itu tergantung monggo pribadinya masing-masing. Mau seberapa jauh keselamatan yang Anda inginkan. Kan begitu. Nah, karena ketidakmampuan kita mampunya 10%, ya keselamatannya 10%. Kalau menjalan 30% ya keselamatannya 30% itu kan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Dan dalam pelaksanaan janji 7, karena ini perjalanan, kadang orang bagus banget, tapi kadang turun di bawah. Itu hal yang wajar karena ini masih dalam perjalanan. Maksudnya? Minimal dalam hidup ada rambu-rambu, jadi kita mendingan lah. Iya, ada pengendali dirinya, ada arah, ada tujuannya. Coba kalau nggak ada janji 7, kita mau gimana nih? Saya pengen selamat, saya mau apa ini? Awalnya mau apa? Saya pengen selamat, saya pengen uang banyak. Terus langkah awalnya di mana? Maka dibuatlah suatu landasan atau jalan yang disebut dengan janji 7. Gimana Mas Iwan, masih ragu-ragu enggak? Ya, terima kasih Mas Edi atas penjelasannya tentang janji 7. Saya jadi nggak ragu lagi lah. Syukurlah. Saya pengen ikut lah. Ini setelah saya paham ini untuk keselamatan, bukan hanya untuk keselamatan diri kita sendiri ya, untuk keluarga dan untuk orang lain. Betul. Ya. Nah, itu saya ingin ikut mengikuti tentang ajaran perjalanan Triluhur. Ya syukurlah Mas Niman kalau begitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang semampunya saya bisa, seadanya seperti itu, sehingga menjadikan tidak ragu-ragunya Mas Nirwan, ya syukur nanti yang lainnya mau ikut ajaran Triluhur, karena janji 7 itu bukan hal yang menakutkan. Justru janji 7 adalah kebutuhan kita, kebutuhan saya dan semua manusia bagi mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat. Ya, terima kasih Mas Nirwan. Saya rasa gitu saja pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup saja. Terima kasih. Selamat malam. Salam damai, salam sejahtera semua.